mendekatkan diri kepada Allah, maka la'allakum tuflihun, dengan begitu kamu akan sukses dan beruntung. Ayat-ayat ini memberikan nasihat kepada kita, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita. Salah satu di antara konten isi daripada petunjuk itu, kita harus mampu menghadapi berbagai persoalan, masyakil harijat, muta'addidah, mutawaliyah. Kita tiap hari selalu dihadapkan kepada persoalan. Belum juga selesai persoalan yang satu, muncul persoalan yang kedua. Baru saja selesai persoalan kedua kita atasi, muncul persoalan yang ketiga. Bahkan banyak yang belum selesai kita atasi, dihadapkan yang persoalan yang macam-macam. Nah, salah satu di antara persoalan yang kita hadapi, terutama secara makro, kita berbicara makro, maka persoalan itu berupa apa? Saya masih ingat betul 3 tahun yang silam, tahun 2019, bulan Februari akhir, ada al-liqa'u al-ilmiyu, ada pertemuan ilmiah minat du'at wal ru'ad, dari kelompok para dai dalam konteks pemahaman Islam, bukan hanya penceramah. Dai ini orang yang kompeten menyampaikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan ilmu, kemudian selalu istiqomah mengajak kepada orang lain untuk konsisten mengamalkan ajaran Islam, meningkatkan ajaran Islam baik secara pribadi maupun jamaah. Begitu juga Fu'ad. Fu'ad itu para khatib. Dia punya mutaradif, punya sinonim dengan kata khatib. Fu'ad jamak daripada wa'id. Wa alif ain hujur. Wa'id jamaknya Fu'ad. Khatib jamaknya khutbah. Kalau di kita pemahaman mikro, khatib adalah orang yang menjadi juru khutbah, tukang khutbah di tempat-tempat pelaksanaan sholat Jumat. Kalau di kita, dalam dunia Islam, Islamic world view, khatib adalah orang yang memiliki kompetensi mengenali ajaran-ajaran Islam, mempelajari ajaran-ajaran Islam untuk disampaikan kepada publik dalam setiap kesempatan. Apakah di masjid, di mushola, di kantor, yang isinya itu adalah memberikan pencerahan, bukan sebaliknya. Nah itu wa'id, du'ad, khatib, khutbah. Pertemuan ini setiap tahun diselenggarakan dari berbagai negara-negara di dunia. Ada yang sifatnya kawasan Asia Tenggara, ada yang sifatnya dunia hanya pada kawasan-kawasan Timur Tengah saja, ada gabungan dari berbagai negara di dunia. Pada bulan Februari 2019, 1 tahun sebelum COVID, di Hotel Cempaka Jakarta ada pertemuan ilmiah dari para alim, para khatib, para pembalik juru dakwah, yang mereka memiliki kemampuan bermasyarakat, melihat peluang-peluang, menghadapi dan menyelesaikan persoalan dalam tujuan syariat Islamnya. Dalam pertemuan itu antara lain adalah workshop amal. Workshop artinya dari perwakilan
perwakilan negara-negara tertentu menyampaikan apa persoalan yang sering terjadi di negara itu, lalu bagaimana cara mengatasinya. Ternyata dari workshop yang disampaikan oleh para alim dari berbagai negara itu, pertama adalah persoalan dari sisi akidah Islamiyah. Al-muskilah min nahiyatil aqidah al-islamiyah. Saya ikut hadir dalam pertemuan itu karena ada tugas dari LCI, beberapa dosen LCI untuk menjadi mutarjim, interpreter. Nah, persoalan akidah ternyata ini terjadi di berbagai negara. Muskilatul aqidah al-islamiyah. Macam-macam persoalan akidah ini pada umumnya dihadapi oleh orang Islam di dunia karena gencarnya orang kafir, al-Yahudu wa Nasara. Orang-orang Yahudi Nasrani lebih gencar, lebih greget, lebih tegar dalam upaya untuk apa? Mengganggu akidahnya orang Islam, berupaya untuk menggelincirkan akidahnya orang Islam. Karena mereka tahu selama orang Islam ini mempertahankan akidah Islamnya secara konsisten, maka orang Islam akan semakin solid, orang Islam akan semakin kokoh, orang Islam akan semakin mampu menghadapi berbagai persoalan di dunia. Mereka tahu. Maka kalau kita hubungkan dengan grand design orang kafir dalam rangka untuk mendakwahkan ajaran mereka, betul ada korelasi, ada takobuliyah, ada kesamaan antara grand design orang kafir dengan persoalan yang diluncurkan kepada orang Islam. Pertama adalah masalah akidah. Secara benang merah, sekarang kita tarik di negara Indonesia. Salah satu indikator untuk memporak-porandakan akidah Islamiyahnya orang Islam di Indonesia adalah dengan cara, dengan kemasan, kalau bahasa Sahabil, dengan model untuk memblow up, membesar-besarkan virus yang dapat mengotori akidah. Akidah Islamiyah kita jelas. Dulu, Allahu Ahad. Inna dina indallahi Islam. Kemudian, wa man yabtaghi ghayra Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Doktrin akidah Islamiyah yang harus menyatu di dalam pemikiran, pemahaman, jiwa, raga kita adalah Allah itu satu, Allahu Ahad. Kemudian dijelaskan di dalam ayat yang lain, Allahu la ilaha illallah. Allah lah satu-satunya yang menjadi Tuhan. Allah, Allahu Rabbul Alamin. Allah pencipta, pengatur seluruh alam jagat raya. Itu doktrin akidah Islamnya. Sehingga kita jangan ada peluang mengotori akidah ini, sehingga la syarika lahu, nggak ada sekutu bagi Allah. Maknanya apa? Jangan sekali-kali menduakan Allah. Jangan sekali-kali meninggalkan Allah. Jangan sekali-kali menyelidiki Allah. Nah sekarang realita di Indonesia ini banyak muncul paham-paham yang yang di istirahat, diimpor. Istirahat itu mengimpor dari designnya orang
kabur dengan cara untuk memblow up setiap pementasan dengan berbagai macam istilah dan nama supaya umat Islam ini jangan militan dalam bidang akidah. Maka supaya umat Islam tidak terasa terkontaminasi dengan paham yang mengotori akidah kita dengan berbagai macam penamaan, dengan berbagai macam klaim. Kalau kita hanya mengatakan Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, hanya berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mengklaim seakan-akan kita ini orang yang tidak mau mengamalkan kerjasama tolong menolong dengan umat-umat lain. Maka dikasih contoh oleh para tokoh-tokoh ketika berdoa perlu melakukan berdoa lintas agama. Sekarang sedang mana berdoa lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa yang artinya semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah selalu terlimpah kepadamu. Kita yang berdoa, Allah yang dimintai doa, isi doanya juga keselamatan, kasih sayang, keberkahan Allah. Yang didoakan adalah kalian semua. Apakah kalian ini beragama Islam semua atau campur? Ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Hindu, ada Islam. Kalau istilah orang kita Muslim. Istilah dalam Al-Quran adalah kaum kufar. Kufar ini bukan orang Islam. Kufar sama daripada kafir. Tapi supaya orang Islam ini mulai bergeser keyakinannya, maka disosialisasikan non-muslim dengan dalih saling menghormati antar umat dan pemeluk beragama. Maka begitu dia berdoa kepada Allah, lalu mengamalkan doa ajaran agama orang lain. Habis salam, lalu mengucapkan doa salam sejahtera buat kita semua. Hadis itu swastiastu. Hadis itu salam. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan secara tidak sadar begitu tokoh-tokoh termasuk tokoh dari orang Islam, baik yang masih menjabat sebagai pejabat publik atau yang lain, maka orang Islam sekarang di mana-mana, baik melalui tulis media sosial atau melalui langsung di mana-mana diikuti dengan doa dan agama. Semakin melalui semakin dari semakin ada di mana-mana. Dari sisi akidah yang mendukung kepada kita Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, maka sudah terkena virus. Dan ini salah satu virus yang membuat rentan keyakinannya kepada ajaran Islam sehingga dia mudah rapuh. Kalau seseorang sudah terkena virus, apapun jenis virus, maka tubuhnya rapuh. Ini indikator pertama. Indikator kedua, istilah untuk mengganggu, merusak akidah umat Islam dengan mencampur adukkan kawasan-kawasan akidah dengan ajaran agama lain seperti Islam liberal, Islam garis keras, Islam garis lurus, Islam agama, Islam Nusantara. Sekarang yang sedang sekarang adalah moderasi beragama.
Ini tidak disadari oleh orang Islam di Indonesia bahwa itu virus. Kan kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ini pembinaan akidah Islam. Islam memberikan doktrin kepada kita, asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha, tidak ada Tuhan manapun yang berhak untuk disembah dan diikuti illallah kecuali Allah. Maknanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak diikuti dan disembah. Sementara kita didoktrin dengan moderasi beragama. Menteri Agama melontarkan itu. Menteri Pendidikan sudah mengatakan itu. Ketua organisasi masyarakat tertentu juga seperti itu. Bahkan yang paling hebat, ada orang yang sudah cukup matang karena sudah masuk di usia lansia, murtad, pindah agama selain Islam. Itu berkata dikomentari, walaupun dia sudah murtad, dia bisa masuk surga. Yang ngomong ini apa? Ilmuwan kita. Maka masyarakat menjadi terusik. Wah, aku saja masuk Islam, ya udah, saya harus bisa melakukan ajaran agama lain dan masuk Islam. Padahal doktrin akidah Islamnya, ketika orang Islam berhulu ajanah disambut oleh malaikat penjaga surga, salamun alaikum, itu betul. Fadhuluha amin. Fahadiatu bersama jamaah al-mujahidin berbondong-bondong dikiring, dihantarkan menuju ke surga. Penjaga surga menyambut dengan ungkapan salamun alaikum fadhuluha amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mujahidin termasuk dalam kelompok ini diarahkan ke surga, lalu dihantarkan, lalu disambut dengan penjaga surga. Pak Ustaz Anwar sudah nunggu lebih dulu. Gak apa-apa, bapak-bapak duluan saya dulu bisa boleh. Saya nunggu bapak-bapak yang urusan duluan tidak apa-apa. Pokoknya saya boleh ikut aja, Pak. Begininya. Maka apa? Orang-orang yang berada di surga khalidina fiha abada. Sedangkan orang-orang kafir, apakah kafirnya dari kecil, termasuk kafirnya di ujung-ujung usianya. Sudah nenek-nenek pindah ke agama Islam dan murtad. Sehingga kebaikan selama muslim beberapa puluh tahun akan hanyut, akan sirna. Kenapa dia akan masuk neraka? Nah, kalau dia matinya suhul khotimah, bukan husnul khotimah, murtad, maka Al-Quran bilang khalidina abada. Silakannya ya udah selama-lamanya. Ini kan Al-Quran bilang. Tetapi karena manusia sekarang di dunia ini pinter ngeles, pinter apologi pembenaran diri, maka ngesoknya semacam bagian. Wajah yang semacam ini mengganggu akidah kita. Orang yang ngomong Pak Profesor, Pak Kiai, para internasional, hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran enggak usah tunggu Pak Kiai. Kita di Indonesia hafal Al-Quran. Al-Quran. Apa? Anak kecil hafal Al-Quran. Bukan surat ayatnya. Al-Quran hafal Pak, kita semua hafal semua. Al-Quran. Apa kitabnya orang itu? Al-Quran. Apa dong? Apa? Dalam konteks nama saja. Sedangkan surat dan ayat yang dihafal ini bervariasi. Ada yang 5 juzuk, ada yang 10 juzuk. Itu bahasa Arab.
bukan juz. Karena juz banyak tak kita hafal. Juz al-Bukhar, juz melon, juz bimbing, juz macam-macam. Itu kalau juz. Yang betul adalah juzuk. Itu bahasa Arab. Juzuk dalam kaidah ilmu bahasa Arab, bahkan ketika membaca berhenti ada macam-macam namanya. Satu di antara wakof membaca kalimat Arab diperhatikan ada yang namanya wakof nakol. Apa wakof nakol? Memindahkan harokat huruf akhir kepada huruf mati sebelumnya. Juz'un, juzuk. Dan gitu. Alhamdulillah, lalu diberhentikan. Bukan alham. Kalau alham berarti kita mengoreksi satu huruf. Juz'un, juzuk. Nah, karena selama ini orang di Indonesia ini adalah al-mutasalibun, bahasa marketing follower, hanya ikut apa yang orang lain katakan, bilang juz, maka menjadi juz. Dengan dalil di Indonesia kan boleh, bahasa ini kan bisa mengimpor dari bahasa lain, boleh, tetapi jangan sampai begitu sudah boleh, nulisnya pun bahasanya juz. Banyak saya ngajar, saya ingin sedikit saja, tulis hausolah. Bingung Pak, udah S1, S2 itu hausolah nggak ngerti. Begitu kita jelasin, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh baru ngerti ya, itu namanya hausolah. Begitu ditulis Arab aslinya, sebagian besar tulisan Arab tentang la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebagian besar tidak benar, belum benar. Misalnya artinya fatal, hanya sebagian kecil yang tahu, termasuk ucapan salam. Kita tadi sifat kepada mahasiswa kita yang berada di kampus Islam, menulis salam itu di atas 60% salah. Ketika disuruh mengartikan di bawah 50% salah. Karena selama ini dia hanya menjadi tolong mendengar orang lain yang salah, dia tidak sadar bahwa itu salah, tentu dia melakukan kesalahan yang terus-menerus. Itu realitas. Nah, kembali ke pokok, karena kita ini dihadapkan persoalan, pertama adalah persoalan akidah, dan buktinya banyak seperti tadi yang sekarang kita makan adalah moderasi beragama. Begitu juga cara menerjemahkan ayat atau hadis dengan pendekatan hermeneutika. Hermeneutika diucapkan hermeneutika. Apa itu menerjemahkan ayat atau hadis dengan metode hermeneutika? Hermeneutika itu dipelopori oleh para pendeta. Orang-orang kafir menerjemahkan kitab Injil itu sesuai dengan pendetanya dan gereja di mana mereka punya. Antara gereja A dengan gereja B dengan gereja C itu tidak ada atur, Pak. Tidak dengan kita. Boleh sholat di Masjid Al-Mujahidin, boleh. Masjid Al-Hidayah, boleh. Masjid Al-Taqwa, boleh. Di mana saja. Tapi kalau orang Kristen, orang kafir, jamaah, jamaah, awalnya jamaah. Orang non-Islam, orang kafir, jemaah. Kita ikut sama jemaah sama. Kita ada di mana-mana. Mereka tidak boleh jemaat gereja, maka dia mendengar, mengikuti ceramah dari apa? Pendeta
menerjemahkan kitab Injil sesuai dengan kepentingan kemauan pendeta. Sehingga terjemah maksud daripada kitab Injil berbeda-beda. Maka ada Injil Barnabas, ada Injil Matius, macam-macam, dan itu beda-beda. Nah, metode hermeneutika dimasukkan kepada orang Islam dengan dalil ini supaya Islam bisa terus mengikuti perkembangan zaman, maka diterjemahkan sesuai dengan pemahaman mereka, sehingga terjadi perubahan-perubahan, termasuk apa? Menerjemahkan apa namanya? Fas'alul ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi, ahlinya. Kalau kamu nggak tahu, maka diterjemahkan oleh tokoh kita. Tanyakan kepada tokoh-tokoh dari agama manapun. Kalau kamu nggak tahu, sehingga kita akhirnya mengikuti penjelasan dari pendeta X begini, penjelasan dari jemaat X begini, kita ikut, sehingga terjadilah regulasi beragama dikemas dengan istilah yang hebat bahwa semua agama itu baik, semua agama benar, maka kita boleh berdoa lintas agama, kita boleh kerjasama dengan pihak lain, selawatan masuk gereja, pakai jilbab, pakai bosnya, kemudian lagi apa Pak yang nyetimbung perdana hadroh masuk di gereja, dan pendeta sama jemaat itu bergabung, mereka hafal hadroh teksnya, mereka itu bergabung, dan kalau kita tidak perlu melawan, justru malah inilah moderasi beragama. Nah, sekarang sudah mulai dilakukan secara nasional dari bikin gabungan antara Gereja Katedral dengan Masjid Istiqlal supaya ada penggunaan bersama, mobil bersama. Orang Islam boleh dari situ muamalah, maka nanti itu bakal lagi nih hari Jumat, nanti mereka ikut sholat dengan kita, hari Minggu, hari Ahad kita boleh beribadah di sana. Dan nanti arahnya begitu Pak. Di blow up, inilah moderasi beragama sebagai bentuk realita yang harus kita tetapkan. Ini sudah terjadi. Yang fatal juga adalah perkawinan antar keyakinan. Perempuannya muslimah karena sudah disusun rapi dari kelompok yang desain orang kafir tadi, maka menjalin hubungan dengan laki-laki kafir non-muslim. Begitu sudah terjadi saling mencintai dengan berbagai macam kemasan laki-laki kafir dengan menjanjikan macam-macam, akhirnya dengan keterbatasan keimanan wanita muslimah, setan masuk mendorong terjadilah perkawinan antar agama. Ada yang orang tuanya nggak mau, lebih baik kamu saya bunuh daripada kamu nikah sama orang kafir. Maka orang kafir rela masuk Islam supaya bisa menikah. Setelah punya anak satu, punya anak dua, kembali kepada keyakinan mereka. Yang wanita muslimah sudah terlanjur kita, sudah terlanjur ikuti apa itu kebutuhan jasmani, rohani dan bulan batin, anak-anak sudah hadir untuk berpisah tidak sampai hati. Maka akhirnya satu rumah ada dua cinta. Yang perempuan agama Islam,
yang laki-laki agama kafir. Terus dibina, dan sekarang sudah mulai berkembang. Maka Islamnya orang kafir menjadi mu'alaf untuk supaya bisa menikah. Ini yang permainannya harus. Yang kasar, sebelum nikah hamil dulu, dia tetap laki-laki masih berpegang kepada agamanya, perempuan menjadi objek penderita, sudah terlanjur hamil, dan nikah malu, nikah dengan orang kafir. Akhirnya keyakinannya terhadap agama Islam rela dilanggar, tidak pernah seperti dilanggar terus, akhirnya mau tidak mau harus menikah. Terjadilah pernikahan antar umat beragama. Ini terjadi di berbagai negara. Dari mana katanya? Ya ketika yang satu tadi, itu saya semangat Jakarta dari berbagai negara, itu salah satu problem internasional yang dihadapi oleh orang Islam. Maka kalau kita sudah tahu itu sebuah persoalan, kita harus mampu menyelesaikan masalah. Bukan hanya mengenali problemnya begitulah. Kan kita Indonesia Pak, bukan negara Islam. Biarin aja, nggak bisa begitu. Harus ada solusi. Bagaimana solusi? Banyak yang bisa kita lakukan. Antara lain, satu, menyosialisasikan problem ini kepada publik. Maka waktu itu sepakat, kita sebagai khotib, sebagai dai, sebagai penceramah dalam bahasa kita, sebagai ustaz, sebagai kiai, harus menyosialisasikan ini kepada publik supaya masyarakat tahu bahwa itu persoalan dan harus diselesaikan. Satu, menyelesaikan. Yang kedua, penguatan akidah. Penguatan akidah bisa dibentuk melalui mempelajari Islam pada posisi yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara harus rajin belajar Islam, bukan hanya mendengar, mengikuti dan terlibat dalam bermonopika tadi. Belajarlah dengan banyak pihak yang bisa mengimbangi informasi. Kalau kita hanya belajar melalui media sosial, sementara yang rajin menulis adalah kelompok segelintir liberal dan moderasi beragama itu, maka pemahaman kita akan seperti itu. Tapi kalau kita sekalipun mempelajari itu, boleh tidak salah. Tetapi untuk perbandingan kita juga harus belajar dengan mereka-mereka yang memiliki kemampuan kejayaan kepemimpinan Islam. Kiai yang memang dia konsisten, bukan kiai yang sudah mulai berbuat jauh Nasrani. Karena sekarang sudah mulai berkembang, para hadis tertentu sudah mulai berubah, para kiai tertentu sudah mulai berubah, termasuk kegiatan kegiatan Muslim sudah mulai berubah. Karena kita belum memberikan kemasan yang betul, seakan-akan itu betul yang tidak. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita Al-Quran, di mana tentang menjadi kepada Allah setelah itu menjadi pada waktu melawan Allah. Ketika disuruh sujud kepada Adam tidak mau, maka mereka melakukan agreement, kesepakatan dengan Allah. Ya Allah, sesungguhnya telah menjadi kami sesat, kami akan menyesatkan anak cucu Adam. Menjadikan sesuatu yang salah dipandang sebagai suatu kebaikan. Dan saya berjanji akan membuat anak cucu Adam repot-repot tidak berdaya. Kami akan mendatangi di depan, di belakang, kanan kiri, supaya anak cucu Adam tidak punya kemampuan berani untuk menuju ke tempat berjalan, sehingga mereka menjadi tersesat. Itu sudah agreement setan kepada Allah, dan kita sering tidak nyadar.
begitu dia kita mengembangkan metode hermeneutika, memberikan terus keyakinan kepada umat Islam di mana-mana, lalu mereka tidak mendapat hidayah, maka mereka modelnya semakin menjadi baik. Maka muncullah orang Islam tokoh-tokoh di Indonesia ini banyak yang seperti binatang apa Pak? Yang kalau dia bunglon ini pakaiannya bervariasi, dia mencrok di pohon, tahu warnanya itu dalam waktu beberapa detik menit maka tubuhnya menjadi hijau. Loncat di pohon yang warnanya coklat maka tubuhnya menjadi coklat. Karena bunglon itu sifatnya mencret. Nah, orang Islam di Indonesia kita mulai biarnya akidahnya mencret. Kita bisa contohnya. Apakah kita ikutin Pak? Kalau bapak-bapak itu ikutin contoh. Tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan ini supaya kita menjadi Islam yang satu. Tidak ada Islam yang macam-macam. Ada Islam Nusantara mengaku dengan ajaran lokal. Masa Islam kok hermeneutika, masa Islam kok moderasi, tidak ada. Ini tujuannya supaya kita tahu berprogres. Hadapilah dengan mempelajari ilmu yang benar. Solusi kedua, untuk menghadapi problem bidang akidah syariah Islamnya tadi, kita harus bentuk jiwa kita ini mantap. Jangan makin goyang. Maka berbanyaklah doa, mohon petunjuk kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Itu kan doa dari Nabi, bukan oleh para kiai ulama saja. Nabi mengajarkan doa supaya kita mendapat petunjuk dari Allah, adanya petunjuk yang baik. Allahumma taqim qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu doa dari Nabi. Kenapa Nabi mengajarkan doa ini? Supaya hati kita diberikan pokok, mengimani rukun iman yang 5, mengamalkan rukun Islam yang 5, ini menjadi apa? Pegangan untuk mengatasi pengaruh-pengaruh yang lain. Masih banyak cara yang kita jalankan. Problem yang kedua, problem yang dihadapi oleh orang Islam di tataran dunia adalah orang Islam dilemahkan dalam pengamalan syariat Islam. Satu itu amaliyatu wa tadbiqu al-syariah al-islamiyah. Kesimpulannya begitu. Umat Islam di tataran dunia dilemahkan oleh orang kafir dengan desain yang raksasa supaya umat Islam ini lemah dalam mengamalkan ajaran Islam. Maksudnya lemah. Ketika kita ingin melakukan ajaran Islam yang benar, maka langsung diklaim ini bukan negara Islam. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini Pancasila. Lalu diklaim ini militer, radikal, ini yang akan melakukan pengebloman ini. Diklaim. Yang penting adalah pihak-pihak tertentu yang sudah menjadi seluruh kampanyenya orang kafir. Dengan kompensasi imbal balik dari produsennya orang kafir kepada orang-orang yang disuruh berkoar-koar. Maka kalau Bapak meneliti supaya ini tidak menjadi fitnah, maka teliti dari kelompok mereka yang perimpang kayak tadi, dari sisi hartanya, tujuannya atau miskin. Lebih banyak Pak. Lalu berapa bulan menjadi menteri, kekayaannya naik berapa ratus.
sekian, setelah sekian bulan menjabat, ternyata kekayaannya luar biasa. Pertanyaannya, memang dia profesinya apa? Pejabat. Berapa take-home pay dari gaji sebagai pejabat? Dikurangi biaya sukses, ditambah variable cost, total cost-nya berapa? Dia income-nya sekian per bulan, pengeluarannya sekian, kita berapa? Kali berapa bulan dia pejabat? Ternyata berlipat-lipat, berarti ada income di luar yang rutin, ternyata itu lebih banyak. Karena dia dapat uang banyak, maka senang menduduki posisi itu dengan terus menyosialisasikan kepada masyarakat. Sekarang yang sedang di blow up adalah umat Islam cukup mengumandangkan azan pada saat azan. Karena dengan dalih ada temuan orang kafir nginep di salah satu hotel, hotelnya itu ada di perkampungan. Maka ketika sedang enak tidur, banyak azan bersaut-sautan. Masjid yang satu azan, masjid yang kedua persiapan azan. Sehingga tujuan azan hanya menyampaikan azan. Membaca Al-Quran tidak perlu dikumandangkan, membaca selawat tidak perlu dikumandangkan, bacaan doa tidak perlu dikumandangkan. Kita harus menghargai orang lain. Yang selalu ditunjuk adalah gerak langkah dakwah orang Islam. Giliran persoalan yang dilakukan oleh orang kafir tidak pernah ada seruan pada orang kafir banyak melakukan penyekatan bagi orang Islam. Tidak pernah diangkat, tidak pernah diberdoa dan tidak pernah diekspos. Selalu yang menjadi objek penderita adalah kegiatan orang Islam. Tidak ada yang namanya maulid, tidak perlu yang namanya itu. Supaya orang Islam lemah untuk mengamalkan ajaran Islam, supaya orang Islam menjadi penderita dan dia tidak punya kemampuan. Nah, ini pun harus kita hadapi dengan solusi apa Pak solusinya monggo. Yang penting supaya pengamalan ajaran Islam ini jangan semakin kendor, termasuk memakmurkan masjid, termasuk memasyarakatkan bacaan Al-Quran. Ini satu Pak. Ketika saya tinggal di suatu perumahan tertentu sebelum ke negara orang kafir saja dalam berapa hidayah dia belum masuk Islam. Tapi begitu azan dikumandangkan, sering mendengar azan, sering baca Al-Quran, sebelum masuk waktu sudah di ini tidurnya ibarat dinabuhin, diiringi dengan irama tilawatul Quran. Senang kok mereka, dan dia senang. Nah, betul lagi berdoa itu. Giliran ada yang merasa itu berdoa. Tidak perlu lagi kumandang azan. Menteri Agama mengeluarkan peraturan. Ini kan padahal umat Islam mestinya bersyukur ketika masjid mengumandangkan ayat Al-Quran. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mestinya senang itu. Ya kalau orang Islam mendengar ayat Al-Quran dikumandangkan dia tidak senang, dipertanyakan keislamannya. Dengan dalil kan kita mengganggu lingkungan Pak yang belum semuanya beragama Islam. Itu ada. Padahal kalau jujur dikritik berapa umat Islam di suatu kawasan yang dicampur tidak dikritik secara ilmu, orang Islamnya berapa ratus, mana yang senang, mana yang tidak senang. Orang kafir berapa puluh, mana yang senang, mana yang senang. Kan jadi belum dikritik apa-apa, langsung di blow up bahwa umat Islam
nggak perlu mengembangkan agar di masjid dan bacaan tertentu termasuk sholawat Nabi karena dia mengganggu. Sudah diklaim, yang mengklaim mereka orang kafir. Nah orang Islam menjerit karena kebijakan dari negara tidak boleh. Yang ini persoalan Pak. Karena mereka programnya begitu, melemahkan supaya umat Islam lemah dalam mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, saya menyampaikan tiga aja Pak, nanti lanjutannya berikut adalah apa? Memasyarakatkan riba. Nah ini penting. Orang kafir meluncurkan taktik yang strategis riba dalam perekonomian di berbagai sektor. Asuransi yang riba, bank yang riba, bisnis yang riba. Ini disebutkan oleh mereka karena orang Islam ini sebagai nasabah, orang Islam sebagai konsumen, produsennya dengan cara riba, orang Islam akhirnya terlibat. Mau ngambil rumah, banknya yang kredit ini bank konvensional, ada bank yang syariah. Karena persoalannya macam-macam, sehingga kita mayoritas konsumen, mayoritas nasabah ngambil bank konvensional. Praktek riba di jalur perbankan konvensional ini begitu menjara kemana-mana. Kita tidak punya pilihan lain dalam cara itu memberi sebagian banyak. Pak, kita tidak bisa apa-apa kan begini karena khawatir takut. Maka dimasyarakatkan supaya orang Islam sebagai nasabah, orang Islam sebagai konsumen, orang Islam sebagai pelanggan harus mengikuti praktek riba. Kalau dalam dunia usaha ekonomi sudah mempraktekkan riba, jangan harap kegiatan itu barokah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah memperbolehkan bisnis tetapi mengharapkan riba. Itu jelas. Aturannya begitu. Tapi umat Islam dengan berbagai macam kemasan yang dijanjikan oleh orang kafir, maka akhirnya orang Islam rela melanggar aturan itu, dia melanggar bisnis yang ada unsur syariah. Sehingga dia memilih yang riba, tentunya dia terlibat dalam dunia perbankan. Nah, sementara solusi sudah ada dari perubahan, maka muncullah ekonomi syariah, perbankan syariah. Nah, perbankan syariah yang menduduki posisi paling tinggi dalam rangka nilai profit, maka sekarang di-merger. Bank yang bernamakan syariah dengan Bank Syariah Indonesia supaya gampang diatur, duitnya banyak. Begitu sudah masuk di tingkat pusat, maka digunakan bermacam-macam tujuan yang akhirnya tidak mensejahterakan konsumen, tidak mensejahterakan nasabah, malah uangnya dibawa ke masing-masing. Inilah persoalan supaya orang Islam banyak terjatuh kepada riba. Bagaimana Pak solusi menghadapkan ini? Silakan bapak-bapak berpikir, lakukan apa yang terbaik dalam rangka menghadapi persoalan. Mudah-mudahan bagian daripada upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam. Saya dapat sampai di sini Pak, karena memang waktu kita tutup subuh itu dapat lebih 7:30 kita menunggu ada sholat 10 sampai 15 menit, kita ngaji jam 5:40. Sekarang sudah jam 6:40. Satu jam bersih dan mengadakan materi, mudah-mudahan menjadi penyeimbang informasi tentang apa yang terjadi dengan apa yang harus kita lakukan sebagai orang Islam. Maka saya sampaikan berbagai persoalan yang menghangat dengan berbagai macam upaya yang harus kita lakukan, tidak mana yang kita digoyang oleh
Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memberikan hidayah kepada kita supaya kita selamat dunia dan akhirat, kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allah yang paling tahu, wa ilmu wa tafsir pengetahuan sempurna, wala